Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT masih berkesempatan untuk menikmati detik-detik terakhir bulan Ramadan yang kita tinggal 2 hari lagi sekitar itu. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita untuk tidak telidor dalam perhatikan akhir Ramadan yang sangat menentukan amalan kita ini. Nabi katakan, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu ditutup dengan akhirnya. Kita sangat berharap mudah-mudahan nasib Ramadan kita berakhir dengan sesuatu yang terbaik, sehingga bisa kita bilang dengan istilah husnul khatimah di bulan Ramadan. Itu mengakhiri Ramadan dengan akhir yang baik, dengan amal yang maksimal. Orang mereka mengakhiri Ramadan dengan amal-amal yang baik, yang maksimal, itu menunjukkan alamat bahwa dia memiliki awal-awal Ramadan yang baik juga, sehingga akan Allah berikan akhir yang baik. Dan akhir Ramadan yang buruk menunjukkan juga tidak perhatiannya dia dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Bapak sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Durar min Usuli Ahlil Athar, 6 prinsip yang terambil dari mutiara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. 6 mutiara yang merupakan prinsip dalam agama ini yang ternukilkan dari para generasi salaf. Dan telah kita lalui pembahasannya. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillah. Bagaimana seorang muslim punya kewajiban pertama dan utama menegakkan tauhidullah, baik dalam tataran amaliyah pribadi maupun dalam tataran amaliyah dakwah. Maka punya kewajiban terbesar dan pertama dan utama adalah mendakwakan kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, prinsip at-tariqu wahidun, bahwa jalan itu hanya satu. Bahwa jalan itu hanya satu. Dan itu satu-satunya jalan untuk mengantarkan kepada Allah dan kepada keridhaan Allah SWT. Di mana tidak ada jalan lain kecuali jalan itu. Semua jalan yang dilalui selain jalan Islam, jalan risalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka semua jalan itu adalah jalan buntu. Semua jalan itu adalah jalan buntu, tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, prinsip yang ketiga, setelah kita diajarkan prinsip yang kedua, bahwa satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah adalah risalah, jalan risalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang wujudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketahuilah, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini memiliki peluang besar terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat, dan bahkan bisa menjadi perbedaan pendapat yang sangat meruncing dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini membutuhkan raf'ul khilaf, membutuhkan pengangkat khilaf. Bagaimana seseorang dia memiliki standar ketika berbeda pendapat, rujukan apa yang mesti diambil.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rujukan pemahaman, yaitu wajibnya kita untuk berpemahaman dengan pemahaman para salaf. Ini para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Yang ini merupakan sebuah arahan yang Allah dan Nabi-Nya arahkan pada kita. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah rukun yang ketiga dalam beragama. Rukun yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga adalah ini Al-Quranul Karim, yaitu pemahaman salaf. Sehingga orang yang mereka sengaja dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak mau mengikuti para salaf, tidak mengikuti jalannya para salaf, generasi awal dari para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an, maka pasti dipastikan mereka akan menyimpang. Sejauh mana penyimpangan mereka sangat berkaitan dengan sejauh mana dia meninggalkan jalannya para salaf, meninggalkan pemahaman para salaf. Karena para salaf ini adalah orang yang langsung mengambil ilmu dari Nabi. Para sahabat adalah orang yang langsung mengambil ilmu dari Nabi, mengambil pemahaman dari Nabi, langsung dididik praktek beragamanya di bawah kepemimpinan, di bawah bimbingan Nabi. Sehingga para sahabat ini generasi yang terbaik dalam masalah ilmu dan amal, paling tepat dalam memahami ilmu risalah yang diajarkan Nabi, dan paling tepat dalam mempraktekkan ini agama ini. Salah faham, salah praktek, itu pasti. Sehingga kalau kita pengen betul-betul jaminan lurus dalam beragama, maka mau tidak mau kita wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah jami'an dalam beragama. Kemudian yang keempat, al-aslur rabi', yaitu nailu su'dat bil ilmi, bahwa meraih kepemimpinan, meraih kejayaan itu hanya dengan ilmu, tidak bisa tidak. Hanya dengan ilmu, tidak bisa tidak. Kaum muslimin sebagian tumbuh kesadarannya berkaitan dengan makar musuh yang luar biasa. Lalu disangkanya untuk menghadapi makar musuh ini cukup dengan bagaimana menyusun kekuatan yang setara dengan makar yang mereka susun. Sehingga mereka disibukkan dengan pemikiran-pemikiran bagaimana cara ini menghadapi makar-makar mereka. Yang sangat tragis itu ketika mereka menyusun strategi untuk menghadapi makarnya para musuh, lalu mereka meninggalkan perhatiannya kepada ilmu, bahkan cenderung meremehkan dan melecehkan ilmu. Ini malapetaka besar, ini musibah besar. Ketahuilah, sehebat apapun action Anda atas nama Islam, kalau Anda tidak berangkat dari ilmu, maka kebaikan Anda tidak ternilai di sisi Allah SWT. Anda sedang melaksanakan apa? Melaksanakan duta hawa nafsu atau duta wahyu? Anda sedang berangkat melaksanakan itu arahan wahyu atau arahan hawa nafsu Anda? Agama itu adalah arahan wahyu. Oleh karena itulah, semua yang kita lakukan mesti berpijak kepada wahyu, kepada ilmu. Disinilah, maka ilmu itu adalah dasar pokok yang tidak boleh kita tinggalkan. Disinilah seorang muslim dia ini meniti jenjang derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan dalil-dalil bagaimana Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mereka berilmu. Dan ketika Allah bicara tentang ini Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yusuf, yang Nabiullah Ibrahim sukses dalam berhujah dengan ilmu, dalam membantai yaitu musuh-musuhnya dari kalangan orang kafir, baik dari masyarakatnya, kemudian para tokohnya, kemudian para rajanya, semuanya dibuat terbungkam 1000 bahasa
nggak bisa lagi membantah hujah-hujah Nabiullah Ibrahim. Ibrahim adalah menang dengan hujah. Dan inilah kemenangan semua para nabi dan para ulama Ahlussunnah. Ini kemenangan dengan hujah. Nabiullah Yusuf alaihissalam sukses mengendalikan pemerintahan itu juga dengan ilmu. Sehingga ketika Allah bicara tentang Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yusuf, Allah ungkapkan kalimat yang sama untuk kasus yang berbeda. Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat, yaitu orang yang kami kendaki dengan beberapa derajat. Kami angkat, ini derajatnya orang yang kami kendaki. Dengan apa Allah mengangkat? Bil ilmi, dengan ilmu. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yusuf sukses dalam mengelola dakwah. Yang satu hujah menghadapi orang kafir, yang satu pengelolaan negara, sukses mengelola pemerintahan, dan dua-duanya kembalinya ada kepada ilmu. Kemudian apabila bicara tentang kekuatan itu ada pada dua. Kekuatan ilmu dan kekuatan besi. Kekuatan kitab dan kekuatan besi. Sebagaimana sebutnya dalam surat Al-Hadid yang telah kita baca kemarin. Kekuatan kitab alias kekuatan penanaman iman dengan ajaran dalam kitab ini asbak, yang pertama. Maka tahapan yang pertama tidak jihad dulu. Tahapan pertama itu belajar dulu. Disampaikan dulu wahyu. Sehingga tertanam menancap di dalam hatinya. Baru setelah itu bertahun-tahun bergumul dengan ilmu wahyu ini, baru mulai diizinkan untuk perang, yaitu dari offense, namanya itu dia bertahan, ini defensif atau dia bertahan, boleh membalas apabila dia diserang, dia hanya bertahan, itu izinnya itu dulu. Sampai meningkat berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya itu baru diizinkan Allah untuk dia ofensif, yaitu menyerang, yaitu berperang setelah memiliki kekuatan real. Sehingga kekuatan pertama, kekuatan iman, kekuatan penanaman wahyu, ini yang pertama. Sebelum orang diizinkan untuk dia berkaitan dengan kekuatan senjata. Oleh karena itulah kembalinya kepada ilmu. Maksudnya kemuliaan, kekuatan yang hakiki, mesti penanaman ilmu itu yang pertama. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ketika telah dijelaskan bahwa pertolongan Allah itu sudah pasti. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu sudah pasti. Yang kemudian perlu dipastikan adalah diri kita. Kalau pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu sudah pasti, yang perlu dipastikan kepada adalah kita. Apakah kita ini mukminin atau tidak? Ini adalah yang perlu dipertanyakan berat. Apakah kita ini mukminin atau tidak? Atau kita selama ini hanya mengeklaim orang-orang yang beriman, mengeklaim berislam, tapi prakteknya menggunakan gaya hidup karma, gaya hidupnya orang kafir, orang musyrik, tokoh-tokoh yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada istilah muslim sekuler, kemudian muslim apalagi macam-macam yang tidak mencerminkan tentang keislamannya. Lalu dia mengeluhkan kenapa kita muslim dan terhina, kenapa kita mukmin dan terhina. Pertanyaannya, antum mukmin beneran atau enggak? Hidup Anda itu benar-benar menghidupkan ajaran Islam atau enggak? Sehingga jangan sampai kemudian hanya klaim saja sebagai muslim, klaim sebagai orang yang beriman, akan tapi tidak mencerminkan pola hidup sebagai orang betul-betul mukmin yang hidupnya itu dikendalikan dengan wahyu. Yang ada rata-rata adalah munafikin, mengaku muslim akan tapi praktek-prakteknya sangat jauh dari Islam. Lalu bagaimana dia akan mengejar kemuliaan sebagai seorang muslim?
pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu pasti, wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Yang perlu dipastikan itu kita ini mukmin yang layak ditolong atau enggak. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an an jihadil abdi nafsahu fi dzatillah, kama qala Nabi sallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Ibnu Qayyim di antaranya, ketika jihad melawan musuh-musuh Allah yang di luar itu adalah cabang dari jihad seorang hamba kepada dirinya dalam mentaati Allah. Kalau kita ini tidak bisa mentaati Allah, tidak bisa menguasai jiwa kita untuk mentaati Allah agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermimpi akan berjihad melawan musuh-musuh yang di luar. Taklukkan diri Anda dulu untuk menjadi orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menaklukkan diri Anda sendiri itu belum sanggup, tidak akan mungkin Anda bisa menaklukkan para musuh yang ada di luar sana. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara manallahu anhu. Mujahid, orang yang berjihad, adalah orang yang mereka berjihad menjihati dirinya ini dalam ketaatan kepada Allah SWT. Artinya bagaimana memaksa dirinya, mendidik dirinya untuk betul-betul bersungguh-sungguh taat kepada Allah SWT. Dia didik nafsunya itu. Ketika terdengar suara azan, dia didik, ayo salat, segera ke masjid. Ayo zikir, ayo baca Quran. Ini perlu pendidikan. Jiwa kita kayak anak kecil, dibiarkan tanpa arahan, akan liar, akan sebagaimana dia sesukanya. Mesti diarahkan. Bahkan perlu dihukum, perlu hukuman sendiri. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka sering menghukum dirinya sendiri. Ketika teledor dengan kewajiban, teledor dengan ini ajaran amalan agamanya, dia hukum diri sendiri. Kita enggak. Kalau untuk diri sendiri itu pemaaf luar biasa, serba dimaafkan, telat salat subuh dimaafkan, kemudian melakukan yang haram dimaafkan semuanya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, kayak memegang pedang mingis-mingis, orang nggak boleh salah, dia akan penggal lehernya kalau ada kesalahan pada orang itu. Ini menunjukkan ketidakadilan ini dia. Wal muhajir man hajara mahanallahu anhu. Sedangkan yang namanya muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang mereka berhijrah dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijrah itu dari ke. Ada orang tanya, gimana Ustaz, ya saya pengen hijrah tapi nggak bisa meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Itu namanya nggak punya niat hijrah. Hijrah itu atarku, meninggalkan. Pengen hijrah dari pacaran tapi nggak bisa meninggalkan pacaran, ya nggak hijrah namanya itu. Hijrah itu atarku, meninggalkan. Meninggalkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dari Mekah ke Madinah, atau meninggalkan yang haram kepada yang diridai Allah Ta'ala. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari ini hidup santai kepada hidup serius. Ini hijrah. Meninggalkan sesuatu yang tidak layak kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau mau hijrah nggak bisa meninggalkan, namanya nggak ada niat hijrah. Hijrah itu ada gerakan meninggalkan, itu hijrah. Hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya pindah-pindah tempat dan tidak meninggalkan larangan Allah, itu hijrah bukan hijrah. Pindah dari dari Jakarta ke Jogja, saya hijrah ke Jogja. Hijrah ke Jogja ngapain? Di Jogja juga nggak beda dengan yang di Jakarta. Di Jakarta main dugem, di Jogja juga nggak meninggalkan dugem, nggak ada gunanya hijrah Jakarta ke Jogja. Hijrah itu hakikatnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah
dari musik-musikan ke sufi. Itu namanya dari petang kendedet, dari musik haram, maksiat, ke sufi, ke kubur-kubur, syirik, kemudian punya keyakinan yang aneh dan menyimpang, walaupun pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai apa, itu namanya dia bahkan keluar dari mulut singa ke mulut buaya atau semisal itu. Intinya hanya pindah dari bahaya ke bahaya, dari jelek ke jelek. Pindah dari maksiat ke bid'ah itu lebih ngeri lagi. Pindah dari maksiat ke syirik apalagi. Pindah itu mesti kepada al-haq. Ini muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada jalan yang hak. Sehingga tidak sekedar sembarang, yaitu hijrah. Hakikat hijrah adalah meninggalkan dilarang Allah Ta'ala. Karena beliau selanjutnya dikatakan, karena jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adwi fil harid wa aslan lahu. Jihad melawan diri kita sendiri untuk kita tunduk, patuhkan, untuk kita taklukkan biar taat kepada Allah itu, ini adalah lebih dulu dilakukan. Muqaddaman, didahulukan dibandingkan jihad melawan musuh. Sehingga sebelum berperang dengan musuh, belajar dulu tauhid, belajar dulu dia ini bagaimana mengagungkan Allah dan kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memelihara jenggot aja nggak bisa, kemudian pakai celana cingkrang juga nggak bisa, kemudian nggak salaman dengan perempuan nggak bisa, mau jihad melawan ini kufar, ini kemajon. Dia mesti harus itu mendidik dirinya sendiri dulu. Bagaimana dia bisa tunduk patuh kepada ini ajaran aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu malam yujahid nafsahu awalan, karena sungguhnya orang yang mereka tidak bisa memerangi dirinya sendiri, maka dia tidak akan mungkin yaitu dengan cara la taf'alu ma umirat bi wa tatruku ma nuhiyat anhu, yaitu dengan cara dia melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Maka dia nanti akan betul-betul dengan cara begitu dia memerangi atau berperang di jalan Allah SWT. Kalau ini aja nggak bisa, dia belum bisa melakukan dirinya untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka tidak akan mungkin dia akan bisa jihad melawan musuh-musuh Allah yang ada di luar. Bagaimana mungkin jihad melawan musuh sedangkan dia tidak bisa melawan dirinya sendiri untuk dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya digunakan perkataan al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa min sunnatillah anna man lam yumkin al-mu'minun ayu'idhuhu min alladhina yu'dhuna Allah wa rasulah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yantaqimu minhu li rasulihi wa yakfi iyyahu kama qaddamna ba'dha dhalik fi qisatil katib al-muftari. Beliau katakan di antara sunnah Allah Ta'ala, orang mereka tidak mungkin, orang-orang mukmin yang mereka tidak mungkin di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala ini ketika kaum mukminin, orang-orang mukmin itu tidak mungkin melindungi mereka dari orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah ketika orang-orang mukmin tidak melindungi Rasulullah SAW
di antara sunnah Allah, ketika orang mukmin tidak mungkin melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang mereka menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan yaitu menyiksa para musuhnya dalam rangka melindungi Rasulnya dan mencukupinya. Ini adalah yang Allah perlakukan kepada yaitu nabinya. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Kami yang betul-betul mencukupi engkau ya Muhammad dari para pencela itu. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah pertama kali loyalitasnya seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa dia mendidik dirinya berjalan di atas jalannya. Ketika seorang mukmin dia tidak menepati apa yang diajarkan Allah Ta'ala, tidak menunjukkan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan membuat Allah itu berpaling dari perilaku kita, berpaling dari kita, maka yang akan kita dapatkan adalah bahwa kita akan dikuasai oleh musuh. Bukan karena hebatnya musuh, tapi karena berpalingnya Allah dari kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, Tallahi, demi Allah, ma'adha alikal aduwu illa ba'da an tuwalla anka wali, an tawalla ankal wali, fala tadun anna syaitana ghalaba, walakin al-hafidh a'rada. Kata Ibnu Qayyim, demi Allah, musuh tidaklah menguasai kalian kecuali setelah Allah itu berpaling dari Anda. Kecuali dengan sebab berpalingnya al-wali, yaitu Allah, dari Anda. Jangan Anda sangka musuh telah menguasai, dia telah memenangkan. Tetapi al-hafidh ar-radha, Allah yang menjaga itu yang berpaling. Kita ini kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh, musuh sehebat apapun tidak akan bisa menyentuh kita. Karena kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan penjagaan Allah itu, mesti kita punya perhatian besar dengan ajaran agama Allah, lalu mewujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang layak untuk dilindungi oleh Allah SWT. Kita menjadi orang yang layak untuk dilindungi oleh Allah SWT. Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, Allah akan jaga Anda. Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Ketika kita tidak menjaga agama Allah, Allah tidak akan menjaga kita. Dan ketika kita tidak dijaga oleh Allah, sangat rapuh kita ini. Apalagi dari sisi kekuatan itu nggak seimbang, jumlahnya nggak seimbang, kekuatan materialnya nggak seimbang. Kekuatan apa yang kita banggakan? Kekuatan kita dua-duanya rapuh. Kekuatan kita ini dua-duanya rapuh. Kekuatan iman, kekuatan materi, dua-duanya rapuh. Kekuatan iman, coba standarkan kekuatan iman kita. Mukminin muslimin, ketika dikumandangkan azan, pertanyaannya, berapa persen di antara muslimin yang mereka tergerak hatinya ke masjid? Sebaliknya, ketika ada konser di sebuah yaitu kota, berapa yang memenuhi undangan konser itu walaupun bayar? Ini menunjukkan bahwa sinyal imannya itu sangat rapuh. Sinyal imannya itu uncalap-uncrup, tidak celeng. Sinyal iman sangat lemah. Dan banyak didominasi oleh kebiasaan bermaksiat kepada Allah SWT. Bagaimana seperti ini akan mengharapkan pertolongan Allah SWT? Maka berpalingnya Allah dari kita itulah yang menjadikan kemudian musuh itu menguasai kita. Berpalingnya Allah dari kita itu yang menyebabkan musuh menguasai kita. Bukan karena kekuatan musuh, hebatan musuh. Maka kekuatan iman itu pertama disiapkan. Kemudian kebaikan zaman, catatan dari para salaf kita ini, bahwa kebaikan zaman itu
itu diukur dengan kualitas ilmu. Diukur dengan kualitas ilmu. Ada sebuah yaitu athar dari salaf kita, dikatakan bahwa la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaum. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, tidaklah datang kepada kalian suatu hari kecuali hari yang datang itu lebih jelek dari sebelumnya. Sehingga hari-hari setelahnya itu lebih jelek dari hari sebelumnya. Ma min amin, kata Al-Subair Ibn Adi, kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik mengatakan, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tu hadha min nabiyikum, kata Anas. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun yang datang berikutnya itu lebih jelek dari sebelumnya, sampai kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun yang datang itu lebih jelek dari sebelumnya. Ada sebuah muskilah, ada sebuah masalah atau iskal, ganjal. Zamannya Hajjaj bin Yusuf dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita melihat sekilas, Hajjaj bin Yusuf ini orangnya kejam, zalim, banyak menumpahkan darah, yang dibunuh tidak tanggung-tanggung sebagian para sahabat Nabi. Sebaliknya, zaman Umar bin Abdul Aziz itu makmur negerinya. Sampai orang-orang Khawarij yang biasanya itu menjadi otaknya pemberontakan ketika melihat penguasa zalim, ada celah kezaliman yang bisa dijadikan bahan untuk memberontak. Khawarij itu otaknya pemberontakan. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tiarap. Kenapa? Nggak ada celah untuk bisa mengungkit tentang kepemimpinan ini Umar bin Abdul Aziz. Yang mau kawin dibiayai, yang mau lahiran dibiayai, yang mau itu yang pendidikan, sakit, yang mau haji, itu semua dikeliling-kelilingkan. Ada pengumuman, diumumkan. Yang mau haji digratisi, dibayari. Sehingga sekilas di zaman Umar bin Abdul Aziz jauh lebih makmur, lebih bagus dibandingkan dengan zaman pada masanya Hajjaj bin Yusuf. Pertanyaannya, hadisnya tidaklah datang tahun kecuali tahun yang datang itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Itu didengar dari Nabi SAW. Lah terus ini bagaimana ini? Padahal Hajjaj bin Yusuf itu zamannya lebih dulu dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan zaman Umar bin Abdul Aziz itu lebih baik dibandingkan dengan Hajjaj bin Yusuf. Di mana letak kebenaran hadis itu? Diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaum alladzi qablahu hatta taqumas saah. Lastu a'ni raha minal ais yusibuh wala malan yufiduh, walakin la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa aqal ilman minal yaum alladzi madha qablahu. Fa idza dzabal ulama istawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanha 'anil munkar fa inda dzalik yuhlakun. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah datang hari kecuali hari yang datang itu lebih buruk daripada sebelumnya, sampai tegaknya kiamat. Yang aku maksudkan bukanlah kemakmuran hidup yang mereka rasakan, bukanlah banyaknya harta yang melimpah yang mereka dapatkan, tetapi
tidaklah datang kepada kalian suatu hari kecuali ilmu itu semakin berkurang. Sehingga di sini beliau menegaskan kebaikan zaman itu diukur dari sisi ilmunya, keberadaan ilmu dan ulama di zaman itu. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, para sahabat masih hidup, masih ada yang hidup. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada sahabat. Sehingga ilmu di zaman Hajjaj bin Yusuf itu masih lebih dominan, masih lebih banyak, masih lebih ini baik. Sehingga yang jadi standar itu keberadaan ilmu, bukan tingkat ekonomi atau tingkat ini kebaikan suatu negara, tapi ilmu. Dan inilah hakikat ini kebaikan, yaitu ilmu. Tidak ada kebaikan pada orang mereka tidak berilmu. Tidak ada kebaikan pada orang mereka tidak berilmu. Maka beliau katakan bahwa apabila ulama itu wafat, manusia akan setara, sehingga tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika mereka telah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena mereka setara semuanya, ilmunya nggak ada, ulama telah wafat, mereka dari situlah mereka akan dibinasakan. Kata Imam Asy-Sya'bi dari Masruq, beliau mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa syarrun mimma kana qablah. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang itu lebih buruk dari sebelumnya. Amma ini la a'ni amiran khairan min amir wala aman khairan amin amin. Aku tidak memaksudkan yaitu kepemimpin dengan pimpin yang lainnya, atau tahun dengan tahun yang lainnya dalam masalah kemakmuran ini hartanya, akan walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Tapi disetandarkan berkaitan keberadaan para ulama kalian dan fuqaha kalian yang mereka mulai pergi meninggal. Summa la tajiduna minum khulafa, lalu kalian tidak mendapatkan gantinya para ulama yang ini meninggal tersebut. Wa yaji'u qaumun yaftuna bi ra'yihim, lalu datang satu kaum yang mereka berfatwa dengan ra'yu mereka. Inilah yang digambarkan para salaf kita. Kebaikan itu ada pada ilmu. Kalau standarnya harta dan kekuasaan dan bukan kembali kepada ilmu syariat agama, harta dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna dan kekuasaanku telah hancur binasa. Bisa mengatasnamakan partai Islam bisa menang mutlak 99% menang. Tapi prosesnya itu melakukan perbuatan syirik, kufur, nifak, bid'ah, nggak peduli dengan tauhid dan sunnah. Ini bukan kemenangan, ini adalah kekalahan dan kehancuran. Kebaikan itu ada pada ilmu dan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, ini yang kita sampaikan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan Ustadz. Bismillah, Afwan Ustadz, kita ini disuruh belajar adab dulu daripada ilmu. Sedangkan para sahabat yang pertama dipelajari adalah belajar tauhid. Mana yang sebetulnya didahulukan Ustadz? Barakallahu fikum. Ya sungguhnya bukan berarti tidak belajar ilmu. Adab sendiri adalah ilmu, tapi dia perhatian betul dengan adab. Bagaimana adabnya kepada Allah, adabnya kepada Nabi, adabnya kepada ulama, adabnya kepada orang tua, adabnya kepada, sehingga ketika ilmu itu meresap dalam hatinya itu, dia adalah orang yang beradab. Orang yang tidak belajar adab itu kadang-kadang jadi orang yang alim tapi nggak beradab. Orangnya pinter berilmu tapi adabnya preman, belas nggak punya adab. Para ulama belajar adab, sehingga bagaimana adab dengan guru, adab dengan ulama, adab dengan orang tua, adab dengan pemimpin, adab dengan ini semuanya ilmu juga. Semua ilmu juga. Artinya mereka betul-betul belajar adab sehingga menjadi orang yang beradab. Ada orang mereka itu pandai ilmu tapi nggak beradab karena tidak belajar adab.
Artinya adab itu sangat penting untuk diperhatikan. Pinter orangnya itu, otaknya encer, dia bisa nyerap ilmu cepat. Tapi kalau belajar di majelis nggak beradab, dengan ulama nggak beradab, dengan orang tua nggak beradab, sehingga ilmunya bisa nampung macam-macam, tapi dia nggak punya adab. Qalilul adab, ini adabnya sedikit atau nggak punya adab, sangat kurang adabnya. Sehingga adab ini penting, artinya menunjukkan tentang pentingnya adab, sehingga bagaimana setia, sehingga kita menjadi orang yang beradab. Ketika jadi thalabul ilmi yang beradab, ketika menjadi ustadz yang beradab, ketika menjadi ulama yang beradab, ketika menjadi dai yang beradab, sehingga punya adab, tahu adab. Karena ini merupakan betul-betul ini akhlak, adab yang betul-betul akan menjadikan indahnya ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua adab ini dengan ilmu juga, maksudnya itu pentingnya kita untuk belajar adab. Bagaimana ulama belajar adab 30 tahun, 15 tahun, 20 tahun gak belajar ilmu. Adab itu semuanya ilmu. Tapi lihat tampilan, bawahnya antum belajar dengan seorang ulama yang beradab. Amati adab dia ketika menerima tamu, ketika mengajar, ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia, itu adab semuanya itu. Adab. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul beradab, punya adab. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu kita ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.